Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar Fadli. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Distribusi Perspektif Ekonomi Islam. Apa sih itu distribusi? Distribusi adalah sebuah pemasaran dalam sebuah ekonomi di dalam Islam. Jadi distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama distribusi ekonomi Islam dengan prinsip adil dan berkeadilan. Jadi gunanya perspektif distribusi ekonomi Islam yang pertama itu agar pemasaran tersebut dengan harga yang adil dan sejahtera dalam berekonomi. Tidak ada kecurangan dalam takaran atau dalam berekonomi Islam. Pengertian distribusi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, distribusi merujuk pada pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Jadi distribusi perspektif ekonomi Islam itu sudah diatur dalam sebuah agama Islam itu bahwa segini harus dengan adil, tidak boleh dengan takaran yang kurang atau melebih-lebihkan. Yang kedua, keadilan distribusi dalam Islam. Keadilan distribusi dalam Islam mencakup pembagian yang merata, mengurangi kemiskinan, dan melindungi hak-hak sosial masyarakat. Jadi, gunanya keadilan dalam perspektif distribusi ekonomi Islam atau pemasaran ekonomi Islam agar hak semuanya rata, tidak ada yang melebih-lebihkan harga, tidak ada kecurangan dalam berekonomi, semuanya rata. Yang miskin dapat sebagian, yang kaya juga dapat sebagian, tidak ada memilih-memilih dan harus sama rata. Mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam. Jadi ada cara penyelesaian atau rangkaian untuk berdistribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dalam ekonomi Islam, distribusi dilakukan melalui zakat, infak, wakaf, dan sistem perdagangan yang adil diwujudkan keadilan ekonomi. Jadi, sistem distribusi tersebut, mekanismenya dalam rangkaian yaitu sebuah zakat, infak, agar orang yang miskin bisa mendapatkan harta atau ekonomi secara rata dan adil. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya distribusi ekonomi Islam itu sebuah keadilan agar semuanya sejahtera dalam bermasyarakat dan berekonomi. Selanjutnya, distribusi dalam perspektif ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena ketidakstabilan sosial, perkembangan ketidakpuasan sosial, dan ketegangan sebagai akibat dan ketimpangan distribusi dalam ekonomi kapitalis, krisis ekonomi. Keterkaitan antara ketimpangan distribusi dengan kerentanan terhadap krisis ekonomi konsekuensinya. Jadi, dalam perspektif ekonomi kapitalis itu tidak ada pengaturan dalam keadilannya. Mereka menyesuaikan dengan apa yang telah dihimpun oleh pemerintah. Distribusi diikuti oleh pemerintah, tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Mereka tidak ada pengaturan dalam sebuah keadilan dalam berekonomi Islam. Peningkatan ketidakadilan, perkembangan ketidakadilan dalam hal kesempatan aksesibilitas dan keadilan sosial sebagai hasil dari ketimpangan distribusi. Faktor-faktor mempengaruhi distribusi kapitalis. Sistem pendidikan, pengaruh sistem pendidikan dalam membentuk kesempatan ekonomi, mobilitas sosial, ketidaksetaraan akses dan modal. Jadi sebuah akses modal dalam distribusi ekonomi kapitalis sangatlah berbeda, jauh. Bagaimana akses modal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi kapitalis? Jadi dalam pendapatan kekayaan sangatlah tidak imbang dalam perspektif ekonomi kapitalis, tidak ada kesetaraan. Politik publik. Peran kebijakan dalam politik publik dalam perspektif ekonomi kapitalis mempengaruhi distribusi pendapatan dan keadilan ekonomi. Jadi, dalam politik publik tersebut,
karena adanya politik, tidak ada yang namanya keadilan dalam berekonomi Islam. Adanya sebuah penindasan dan tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Semua dihampas oleh sebuah pemerintah karena tidak adanya sebuah perspektif ekonomi dalam Islam, karena Islam telah mengajarkan sebuah keadilan. Terima kasih. Wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Auliana Dewi, NIM 22302064 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pengaruh distribusi tidak adil terhadap masyarakat. Distribusi tidak adil dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan masyarakat secara keseluruhan. Di sini yang dimaksud distribusi tidak adil adalah banyak terjadi kesalahan dalam kegiatan pendistribusian, penempatan tidak sesuai pada tempatnya, dan terdapat juga oknum-oknum dalam distribusi yang seharusnya menyalurkan barang kepada pihak yang membutuhkan, tetapi malah diberikan kepada orang lain yang seharusnya tidak menerima barang tersebut. Dan juga tingginya persaingan yang tidak seimbang antara orang yang tidak mampu dengan orang kaya. Kemudian ada solusi Islam dalam mengatasi ketimpangan distribusi. Islam menawarkan solusi seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Di mana diharapkan dari kegiatan zakat, infak, dan wakaf ini dapat membantu pendistribusian kepada pihak yang membutuhkan secara tepat. Kemudian contoh praktik distribusi yang adil meliputi pembagian harta warisan, pengelolaan zakat yang transparan, dan keadilan dalam sistem perdagangan. Islam sudah mengatur secara tepat mengenai hak waris. Di dalam hak waris juga terdapat hitungan beserta alasannya. Itulah mengapa sistem ini sangat dibutuhkan. Juga mengenai zakat, diharapkan dalam penyalurannya diberikan kepada orang yang tepat. Kesimpulannya, distribusi yang adil sesuai dengan prinsip Islam dapat mendorong kestabilan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat muslim saat ini. Distribusi yang adil untuk mendorong ekonomi agar stabil, menghindari terjadinya ketimpangan sosial, dan diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.